الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Insyaallah pagi hari ini kita akan membahas bab hakul mayyit alal ahya, hak mayit atas orang-orang yang hidup, hak mayit atas orang yang hidup. Jamaah sekalian, kematian itu dia tidak pernah melihat usia kita berapa. Sebab itu malaikat Jibril berkata kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, sesungguhnya kamu akan mati. Begitu juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat," yakni al-maut. Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan kelezatan, yaitu kematian. Hidup ini enak, tapi kehidupan yang enak ini akan dihancurkan oleh yang namanya kematian. Penulis berkata, "Fal mautu haqqun katabahu Allahu 'alal jami'." Kematian itu hak, Allah tetapkan atas seluruhnya. Artinya nggak ada yang nggak mati. Mati itu sendiri mati. Mati itu makhluk. Jadi mati itu nanti dia akan mati. Setelah mati itu mati. Tidak ada lagi kematian karena mati sudah mati. Jadi mati itu adalah makhluk. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan merasakan berbaring di atas kasur kematian. Seorang muslim apabila sudah berbaring di atas ranjang kematian, lahu huququn 'alal ahya, ia memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang hidup. Jadi hak orang yang meninggal atas orang yang hidup dibagi menjadi dua. Pertama, huququn lil mayyit ay al-mu'tabar 'alal ahya qabla mautih. Hak si mayit sebelum ia meninggal. Berarti ketika apa? Sakaratul maut. Qabla khurujir ruhi, sebelum ruhnya keluar. Yang kedua, huququn lil mayyit ba'da mautih ay ba'da khuruji ruhi. Hak mayit ketika ruhnya sudah keluar. Nah, benar-benar sekarang udah jadi apa? Udah jadi mayit. Hak mayit sebelum rohnya keluar ada 7. Yang pertama, ayyuzakiruhu birridha, mengingatkan kepada yang mau meninggal itu agar ridha dengan takdir dan bersabar, agar ridha dan bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjenguk orang yang ada tanda-tanda bahwa sebentar lagi dia akan meninggal atau tidak lama lagi dia akan meninggal, kita katakan kepadanya supaya ridho, supaya rela dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara kaum muslimin. Sesungguhnya semua perkaranya baik. Semua perkara yang menimpa kaum muslimin baik.
hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang beriman. Ketika ditimpa musibah, ia bersabar dan itu baik baginya. Apabila ia ditimpa suatu yang menyenangkan, ia bersyukur dan itu baik. Dan apabila ia ditimpa musibah, ia bersabar. Dikasih nikmat, ia bersyukur dan bersyukur itu adalah baik. Dikasih musibah, dia bersabar dan bersabar itu adalah baik. Itu yang harus kita perdengarkan kepada orang-orang yang atau saudara-saudara kita yang hendak meninggal dunia, supaya dia ridho dan sabar ya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hak mayit atas orang-orang yang hidup diingatkan supaya berhusnuzon, supaya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi disebutkan, saya tergantung persangkaan hambaku. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal melainkan dalam keadaan berhusnuzon, dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, diingatkan orang-orang yang akan meninggal itu dengan dua hal, yaitu takut dan berharap. Takut dan berharap. Ingatkan dua hal itu. Ketika kita menjenguk orang yang sakit, ingatkan dua hal, takut dan berharap. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW masuk menemui seorang pemuda yang tengah sakaratul maut. Faqala kaifa tajiduk? Maka Nabi SAW bertanya, apa yang kamu dapatkan? Apa yang dirasakan? Apa yang diinginkan? Maka pemuda itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap kepada Allah. Dan aku juga sangat takut akan dosa-dosaku. Ini yang disebut dengan ingatkan dua hal, harap dan takut. Mendengar itu, maka Nabi kita SAW bersabda, tidaklah dua hal ini. Apa tadi? Takut dan harap. Tidaklah dua hal ini berkumpul dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini. Maksudnya dalam kondisi tengah menghadapi sakaratul maut atau dalam kondisi ya sebentar lagi akan meninggal, melainkan Allah akan memberinya apa yang dia harapkan dan Allah akan memberi rasa aman dari apa yang ia takutkan. Ini pentingnya kita mengetahui adab-adab kita ketika kita menengok orang sakit. Jangan diajak bicara masalah pekerjaan, ya, pilpres, jangan. Keempat, ayyuzakkiruhu biraddil huquq ila ashabiha. Ingatkan mereka, ya. Ingatkan saudara-saudara kita yang tengah berjuang menghadapi sakaratul maut atau hendak meninggal itu, untuk mengembalikan hak-hak orang yang punya hak. Jika mungkin. Jika tidak, wa illa a'udzu bidzalik. Jika tidak mungkin, maka hendaknya ia berwasiat. Karena berat. Akan pernah kita bahas dulu hak orang yang zalim dan orang yang dizalimi.
berat. Ya. Terutama hal-hal yang menyangkut masalah harta benda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, barang siapa yang menzolimi saudaranya, ya, menzolimi saudaranya, baik itu berupa harga dirinya, pernah menjelek-jelekkan, pernah menggibahi, gitu. Falyatahallalhu minhul yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Hendaklah minta dihalalkan sekarang di dunia ini, sebelum datang masa di mana tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Kapan? Hari kiamat. Jika ia memiliki amal soleh, maka amal solehnya diambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam takun lahu hasanat ukhiza min sayyiati sahibihi fahumil alaih. Jika ia tidak memiliki amal soleh, maka dosa orang yang dia zalimi ditimpakan kepadanya. Ini bahaya kezaliman. Oleh karena itu tugas atau kewajiban kita, orang yang hidup, ketika kita menengok saudara kita yang sakit, diingatkan agar jika ada hak-hak orang yang pernah ia ambil, kembalikan. Nah sekarang dibalik, ketika mau disolatkan baru pidato ahli warisnya. Ya boleh juga, gitu. Ya, boleh juga. Tapi yang paling bagus adalah ketika dia. Yang kelima, diingatkan untuk tidak berangan-angan atau tidak minta segera dimatikan. Diingatkan agar ia tidak minta matilah, ya, tidak minta mati walaupun sakitnya parah keras. Diingatkan, kenapa? Umur itu mahal. Ada hadis Ummu Fadil, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui para sahabat. Kemudian ada Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sakit. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada pamannya yang menginginkan kematian karena saking sakitnya. Kadang-kadang juga ahli warisnya nggak tegang lihatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai paman, janganlah engkau berharap kematian. Sesungguhnya jika engkau orang baik, kemudian diberi umur panjang, niscaya Anda akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik. Artinya apa? Kebaikannya bertambah. Itu hikmah umur panjang. Kalau orangnya baik, dengan umur panjang itu bertambah kebaikannya. Dan jika engkau orang buruk, orang yang suka melakukan keburukan, orang jahat, kemudian diakhirkan ajalnya dan diampuni perbuatan buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya. Maksudnya apa? Ada kesempatan bertaubat dan taubatnya diterima, andaikan diterima, dan itu lebih baik. Jadi segala kondisi, baik dia orang baik ataupun dia orang buruk, ketika ajalnya ditangguhkan adalah kebaikan. Bagi orang yang baik, panjang umurnya akan menambah kebaikan. Bagi orang yang buruk, kesempatan baginya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Jangan sekali-kali minta mati. Ada kisah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad
dan Imam An-Nasai. Ada dua laki-laki menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua-duanya menyatakan diri masuk Islam. Yang satu lebih giat beribadah. Lalu ia keluar menuju medan jihad, kemudian ia meninggal. Yang satunya meninggal dunia 1 tahun berikutnya. Hadis ini diceritakan oleh sahabat yang mulia Thalhah bin Ubaidillah. Kata Thalhah bin Ubaidillah, dua laki-laki menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk Islam. Salah satunya keluar berjihad dan meninggal dunia. Yang satunya meninggal 1 tahun berikutnya. Maka malam harinya Thalhah bin Ubaidillah bermimpi bahwa ia berada di balik pintu surga bersama 2 orang tadi itu. Keluar malaikat dari surga dan mempersilakan yang meninggal dunia 1 tahun berikutnya itu masuk surga lebih dulu. Kemudian keluar lagi malaikat dari surga dan mempersilakan yang mati syahid tadi itu masuk surga lebih dulu. Fa asbaha Thalhah yuhadditsu bihin nas fa'ajibu lizalik. Pagi harinya Thalhah bin Ubaidillah, sahabat ini menceritakan mimpinya dan orang heran. Kenapa heran? Apa iya orang yang mati syahid didahului masuk surga oleh orang yang tidak mati syahid? Nah, itu keherannya dari situ. Saya sering bilang, kalau ada orang masuk ke dalam masjid ini lebih dulu tidak berarti dia lebih mulia. Tapi urutan orang masuk surga menunjukkan kemuliaannya. Walaupun sama-sama masuk surga, tapi urutannya menunjukkan kemuliaannya. Ini yang lebih dulu masuk surga adalah justru yang tidak meninggal di medan perang. Didahulukan masuk surga. Maka disampaikanlah itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, min ayyi dzalika ta'jabun. Yang mana yang menyebabkan kalian heran? Yang menyebabkan kalian heran yang mana? Maka Thalhah bin Ubaidillah berkata, 2 orang ini salah satunya dia meninggal syahid di medan jihad. Tapi kenapa temannya yang satu ini yang meninggal dunia 1 tahun berikutnya lebih dulu masuk surga? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaisa qad makatha hadza ba'dahu sanah." Bukankah temannya yang satu itu meninggal dunia 1 tahun berikutnya? Qalu bala. Sahabat menjawab benar. Kemudian Nabi bersabda lagi, wa adraka Ramadan. Fasoma wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Dalam 1 tahun itu dia menemukan bulan suci Ramadan dan dia berpuasa. Kemudian dalam 1 tahun itu dia sholat dengan beberapa kali sujud. Kata para sahabat, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ma bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ard. Jarak antara keduanya itu seperti langit dan bumi. Jarak kemuliaannya. Hanya 1 tahun dia memperbanyak ibadah. Ilustrasinya begini. A dan B sama-sama rajin beribadah. A meninggal lebih dulu. B 1 tahun berikutnya baru meninggal. Dalam 1 tahun B beribadah. Ibadahnya B yang 1 tahun mampu mengalahkan derajat temannya yang A 1 tahun.
Coba sekarang kita sholat dalam 1 tahun itu Pak, berapa kali kita sujud? Coba itu kalau kita amalkan 1 tahun Pak, tahun tanpa putus. Itu maksudnya. Atau kalau kita amalkan 12 rakaat sholat sunnah, rutin dalam 1 tahun, dalam 2 tahun, rutin tidak kita tinggalkan. Berapa kemuliaan kita di sisi Allah. Atau membaca Al-Quran tiap hari, walau hanya 1 halaman, tapi tiap hari, 1-2 tahun terus. Itu akan menjadi jenjang kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sunnah, ya, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, 1-2 tahun, 5 tahun, terus rutin kita kerjakan. Itu akan menambah kemuliaan dan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Jadi usia itu mahal. Dengan demikian diingatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini, "Fala tatamannal maut." Jangan sekali-kali minta mati. Ya. Oleh karena itu sangat kita sayangkan sebagian orang yang tidak tahan dengan problem hidupnya, loncat dari ketinggian, gantung diri, naudzubillah, terlalu cengeng hidupnya, ya kan? Nah, ini perlu kita ajarkan ke anak-anak kita ini supaya jangan cengeng, ya. Hidup kita punya Allah, gitu. Kemudian yang ke berapa? 6. Ayyulaqinuhu syahadah, ditalkinkan, ya, dengan syahadatain la ilaha illallah, ditalkinkan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Ya, talkinkan, talkin, tuntun, ya, orang-orang yang mau mati itu dengan la ilaha illallah. Fa inna man kana akhir kalami la ilaha illallah indal maut dakhalal jannah. Siapa yang bisa mengucapkan kalimat itu masuk surga. Ditalkinkan. Tapi jangan terus menerus. Ya, ada jeda. Ya. Nabi bilang talkin dengan la ilaha illallah. Jangan kalimat yang lain. Allah, Allah, nggak ada. Ya. Atau Allah. Jangan. Nabi lebih tahu. Ya, yang Nabi perintahkan apa? Talkinkan dengan la ilaha illallah. Bukan Allah. Apalagi apa? Hu apa itu? Ya, jangan. Ya. Sebagian ada yang mengatakan, kalau kita talkinkan dengan la ilaha illallah, nanti ketika dia bilang la ilaha meninggal gimana? Ya, itu namanya kita sok tahu. Ya, Nabi SAW perintahkan talkinkan dengan la ilaha illallah. Yang terakhir, ayyad'uwalah wala yaqulu fi hudurihi illa khairan. Berdoalah, ya, berdoa dengan doa kebaikan untuknya, dan tidak berkata-kata di depan orang yang sakit itu kecuali perkataan yang baik. Nah, ini pentingnya lagi-lagi kita mengetahui adab kita menjenguk orang sakit. Ya, ngomong yang baik, berdoa dengan kebaikan, jangan berbicara yang buruk-buruk. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, apabila kalian mengunjungi orang yang mau meninggal, maka bicara yang baik-baik. Kenapa? Fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Karena malaikat mengaminkan apa yang kita omongin. Gitu. Ya. Malaikat mengaminkan. Kalau dia orang baik,
kita bicarakan, kita omongkan, Bapak orang baik. Insya Allah ibadah Bapak diterima, dosa Bapak diampuni. Insya Allah Bapak meninggal dalam husnul khotimah, begitu. Ya, omongan itu diaminkan oleh malaikat. Jangan ngomong yang buruk-buruk, yang buruk-buruk juga diaminkan. Jadi yang baik-baik. Gitu. Karena para jamaah sekalian, terakhir sebagai penutup, tempat yang paling krusial dalam hidup seseorang itu ketika dia menghadapi sakaratul maut. Karena itulah kali terakhir setan menggoda manusia. Kalau kamu gagal menggodanya, kata pemimpinnya, pada saat ini, maka tak ada lagi kesempatan kamu untuk menggoda manusia. Maka setan datang kepada orang-orang yang hendak meninggal itu menggodanya. Jangankan kita, Imam Ahmad bin Hambal saja didatangi. Didatangi oleh syaitan, digoda. Oleh karena itu, penting orang-orang yang terdekat dengan orang yang sakit itu menuntun, mentalkin dengan La ilaha illallah. Orang yang paling dekat dengan orang yang sakit, seperti anaknya, dan yang paling dekat adalah suami atau istrinya. Ditalkinkan. Kemudian para jamaah sekalian, itu hak mayit atas orang yang hidup. Artinya hak orang yang mau meninggal kepada orang yang hidup. Kemudian apa hak si mayit? Sekarang udah meninggal nih. Setelah meninggalnya kepada orang yang hidup, penulis juga membaginya menjadi 7. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini barangkali ada yang perlu dibahas.